lulus SNPTN. Ya toh? Apa cemas? Yang penting sudah belajar, berdoa, tidak lulus, berarti bukan itu yang terbaik. Saya tidak jadi dokter kesehatan, alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi dokter psikis. Yang stres, yang malas sembahyang, yang kepala talang, nak tewani. Ya, iya. Nah, maka jangan pernah sangka buruk. Ya, baik sangka. Ini kan usia-usia tamat SMA semua ini. Yang penting jangan tidak pernah belajar, tidak pernah sembahyang. Sembahyang ya Ustaz, hari Jumat, terlambat datang cepat pulang. Tidak pernah sholat, kurang ajar sama orang tuanya, orang belajar dia bolos, pasrah. Dia bilang ini yang terbaik. Ya. Nah, adik-adik sekalian, saya mau tanya, mau tidak dirahmati Allah? Betul. Mau? Coba angkat tangannya mau. Jangan terlalu tinggi bos. Mau tidak dirahmati Allah? Mau. Semua mau. Mana pak motor moto? Dia tidak sembahyang. Mau dirahmati Allah? Nah, Ustaz mau dong. Karena tidak pernah sembahyang. Nah, yang jadi masalah tidak semua kau yang mau dirahmati Allah pasti dirahmati Allah. Tidak semua. Pasti ada yang tidak. Nah, bagaimana agar dapat rahmat dari Allah? Ustaz, saya mau dirahmati Allah. Rahmat itu kasih sayang, dicintai, disayangi Allah. Pasti kita mau. Nah, untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, bagaimana caranya Ustaz? Apa? Saya kasih contoh. Mau daftar PNS. Semua sarjana daftar. Apakah semua lulus? Ayo, ini yang baru-baru SNPTN. Apa semua lulus? Tidak, yang memenuhi syarat saja. Nah, begitu juga rahmat dan kasih sayang Allah. Mau dirahmati Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mari kita simak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. 1. Walladzina hajaru. 2. Wajahadu fi sabilillah. 3. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, kalau mau dapat rahmat Allah, 3 syaratnya, bos. Lebih susah syaratnya melamar. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Ini 3 nih, bos. 1. Innalladzina amanu. Beriman kepada Allah. Itu satu-satu itu beriman kepada Allah. Tapi biasanya anak muda kalau kita nanti beriman kepada Allah langsung, saya beriman Ustaz, gampang. Nake anak beriman. Gampang, mengaku beriman gampang. Saya pemuda hijrah, gampang bos. Ngaku itu gampang. Yang susah adalah diakui oleh Allah. Saya tanya, Dedek, kenal Sandiaga Uno? Pernah? Tahu Sandiaga Uno? Tahu? 11 kali kayak itu bos. Aku bakal jelas. Bapaknya itu dengan bapakku saudara. Saya Sandiaga Uno 11 kali. Ngaku. Bagaimana? Gak ada Sandiaga Ustaz hancur. Ya, coba. Ngaku, saya ngaku. Sepupu itu Sandiaga. Begitu dicek, Pak Sandi katanya sepupu Dasar. Siapa Dasar? Namanya saja tidak pernah mendengar. Demikian dengan Allah. Kau ngaku beriman kepada Allah, mana tandanya bos? Kau beriman kepada Allah, mana tandanya? Kalau kau beriman kepada Allah, yuk, kenapa azan kau tidak pilih sholat? Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa itu temanmu butuh pertolongan kau tidak tolong? Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa orang-orang yang sesat kau tidak ajak? Kalau beriman ada syaratnya, mengaku itu gampang, tapi ada syaratnya. Ngaku tuh, us, mayo rinus, tantawa. Begitu dicek mana kartu utama, tidak ada, antara palsu. Iya toh, harus ada syaratnya. Beriman itu apa syaratnya? Siapa yang tahu? Waktu SD. Iman adalah, siapa yang tahu? Kasih kau hadiah. Siapa? Ayo, sini. Sini kau berdiri di sini. Masa pemuda hijrah malu-malu? Sini kau. Coba kau. Cepat. Harus waktu. Kesempatan boleh lihat cewek di atas. Ya. Sebelum kau jawab pertanyaannya siapa namanya nenekku?
Ayo, apa itu iman? Waktu SD kan dihafal itu. Iman adalah dengan hati, tuh. mengucapkan dengan lisan, mengaplikasikan dengan Alhamdulillah, cocok kita tahu dia. Beda. Kamu kok hadiah itu hadiah? Hadiah apa mau betul? Itu uang ustaz dan uang kapolres. Ayo, ada. Iman itu menurut definisinya masih kecil kita sudah hafal itu. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukumnya jilbab? Wajib. Apa artinya? Dosa kok kalau tidak. Toyen kok kan dalam kalau tidak. Kenapa paling lupa aku pakai jilbab? Masih jadi Ustaz. Gede mukaku kalau pakai jilbab kak. Imannya harus 2/3. Dia percaya, dia yakin, dia ucapkan, tapi sayang dia belum laksanakan. Imanmu belum sempurna. Bagaimana hukumnya korupsi? Haram. Toyen kok haram. Kenapa kok korupsi? Darurat. Bagaimana hukumnya pacaran? Haram. Toyen kok haram. Kenapa pacaran? Pacaran syar'i Ustaz. Ada yang bilang pacaran syar'i silakan. Jelaskan saya yang mana itu dibilang pacaran syar'i. Apa? Yang selalu ketemu afwan. Paham dia ukti. Ujung-ujungnya aku percaya. Cewek, jangan percaya kalau ada cowok odong kok, jangan percaya. Mana Ustaz? Yang cowok itu kalau nak telepon kok, dek, saya mau ke rumahmu besok lamar kok. Itu boleh percaya. Tapi kalau nak lagi tunggu saya selesai dulu. Jangan kok kapal talan gitu. Ya. Jelas. Jadi harus diucapkan, diyakini, lalu dilaksanakan. Ya, itu orang beriman. Lalu kalau kita geledah lagi lebih jauh menurut Quran, apa itu iman? Coba buka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang beriman itu yang bagus imannya, yang mantap imannya, bukan iman pencitraan. Kata Allah, satu, apabila dia dengar namanya Allah, bergetar hatinya. Tak tendreng yakinna konan kalinya sendak Allah Ta'ala. Bergetar hatinya. Pernah rasakan getar hati ketika dengar namanya Allah? Pernah? Kasih kau saja contoh bagaimana namanya getaran hati. Kalau ada cewek kau suka, Kalau ada cewek kau suka deh, jangankan kuliah muka, nak kuliah saja itu di listrik depan rumah ada domba-domba. Dulu ada deh. Kalau ada yang sebut namanya langsung gak balik, domba-domba dia. Nah sekarang kembalikan itu, apakah ketika engkau berzikir, engkau menyebut nama Allah, mampu tidak menggetarkan hati? Kalau tidak, berarti kualitas iman masih rendah. Bagaimana mau bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Namanya Allah. Dia memaini Allah. Gimana maksudnya? Bos, datang kau nanti pengajian. Nah, insya Allah. Insya Allah akan setahun di Mesir. Datang kau nanti. Insya Allah. Nak kita hijrah. Sekali lagi ketemu besok. Kenapa tidak datang ke pengajian? Bukan memang insya Allah. Insya Allah tidak jadikan kambing hitam. Tak boleh kau bilang insya Allah kalau tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Ya, jangan bilang insya Allah kalau dalam hatimu tidak mau. Bilang saja, jujur saja. Minta maaf Ustaz. Sekali kali pengajian, tapi apa boleh buat? Saya ada halangan. Sudah, jangan kau bilangin. Kau kasih senang prasangka. Insya Allah Ustaz. Baru kau tidak datang. Begitu ketemu, kenapa? Aku bilang memang insya Allah Ustaz. Tidak boleh mengucapkan insya Allah kalau dalam hatimu tidak mau. Ada di cerita jadi tidak tahu kebenaran atau tidak. Di kampung, pilih penjual kambing, mau pergi jual kambingnya. Dia bilang, bertanya ini, Haji, Ustaz ini mau pergi masjid.
Ditanya, Haji mau pergi mana? Bawa kambing toh. Nah bilang mau pergi jual kambing. Nah bilang ini Ustaz, bilang insya Allah Ji. Nah bilang apa lagi insya Allah yang 4 kali mawar lompat sampai bro. Bilang tidak boleh takabur. Ini guling-guling nggak sampai mandi pasar. Oh, tidak mau bilang. Akhirnya apa? Sampailah dia. Pergilah Ustaz, masjid. Ternyata terjadi kebakaran. Terbakar kambingnya. Pulang, ketemu lagi Ustaz. Adi, dari mana Ki? Dia bilang, insya Allah habis kami tak paham. Insya Allah habis. Ucapkan insya Allah. Ya? Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, coba aplikasikan ini. Periksa dirimu masing-masing. Kalau berzikir, hati tenang, berarti bagus imanmu bos. Kalau sudah setengah mati berzikir, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, berarti masih ada masalah dengan imanmu. Yang kedua, tanda orang beriman menurut Quran tadi. Apabila dibacakan ayat tadi, dia dengar nama Allah. Dia dengar nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Artinya apa? Selesai dengar dakwah, bertambah menjadi baik. Kalau pulang dengar tasian ceramah ini, namanya tojing dan kalau selasa. Cocok kita tahu. Saya nak kenal. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik. Itu bagus imanmu. Tapi kalau kau pulang kau bilang apa? Kucini tom pina kucini ki. Japina doang. Ustaz cerita neraka, nak bilang kamatong jebatu neraka. Kayak dia saja itu neraka. Api neraka nak cerita terus. Datang kuliah api neraka. Kucini tom pina kucini ki. Japina doang. Tapi ces neraka sinampe tena neja mutung ko celaka. Memang begitu. Pulang ceramah, panggil panitia. Siapa panggil itu Ustaz Atabikov? Dan aku jadi nak ceramah nak baik kita wak. Nak suka. Kenapa? Masa apa nak bahas nak kita terus nak kena. Ini ada orang begitu, Pak. Ada orang begitu. Sekalinya nak kena ceramah, tidak mau makin nak panggil. Sekalinya nak kena ceramah, nak bilangin makin kita apa? Ustaz radikal, Ustaz intoleran. Bukan intoleran, kau yang dongo. Bicara agama sembahyangmu saja tidak beres. Pokoknya kada buat bicara agama toleransi, sembahyang aku dulu. Itu. Yang ketiga, tanda orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Mana prakteknya bertawakal? Prakteknya saja, prakteknya. Satu, lulus. Sudah tidak lulus, saya tawakal kepada Allah. Jangan kau sakit hati, jangan kau sangka buruk. Tidak ada itu baiknya sangka buruk kepada Allah. Tidak ada baiknya sangka buruk kepada Allah. Baik sangka kau terus. Semakin kau sangka buruk kepada Allah dalam hidupmu, maka yakin kau pasti sengsara hidupmu. Kenapa saya dikasih begini? Itu temanku Pak Botoro. Kepala tangan. Orang tua dan patotoai. Nana bisnis na jalan terus. Gojek ibe lancar banyak na penumpang na pemuda hijrah. Sampai tiap malam. Kenapa Tuhan kasih begini kak? Siapa kau cowok? Apa hakmu sehingga kau merasa tidak boleh kena musibah? Apa pangkatmu merasa kau tidak boleh dikena hukuman oleh Allah? Kenal Muhammad SAW, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, akhlaknya baik, tidak pernah bicara kasar. Apa tidak pernah ada masalah dalam hidupnya? Oh, masalah demi masalah. Berarti kalau ada kau mulai hijrah, kena kau masalah, mulai makuna sayang Tuhan. Kalau ada orang merasa hijrah, tidak pernah ada kena, berarti belum itu bos. Ustaz, kenapa pada itu? Ngapain agama tapi lancar terus hidupnya? Ini bos. Itu bagus. Kalau baju, ibarat baju, kalau kita tadinya kotor, kan harus dibersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Tergantung kotorannya. Kalau saya bajuku yang baju pakai ceramah, yang ku lagi pacala-cala hari ini ini yang sare mami tadi jadi bandera 17 Agustus jadi merah putih bos. Biasa kan baju putih-putih toh, sekarang karena cinta NKRI merah putih. NKRI harga mati. Sebenarnya bilang tidak dikal.
Nah, adik-adik sekalian, itu baju saya yang saya pakai ceramah, tidak perlu saya sikat, kasih masuk saja mesin cuci, kucat sedikit bersih. Tapi itu bajuku yang saya pakai ke kebun, yang ada nodanya keras, orang tuaku napai. Nak kalantang. Tahu kalantang? Model cuci zaman dulu. Direndam dulu air panas 1 malam. 1 malam direndam air panas. Sutai besok dicuci, tidak langsung pakai sikat, dibanti-banti dulu. Wah, dijanjang. Sudah itu dibanti lagi, sudah disikat, baru dibilas, dibanti lagi, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, baru besok bersih. Kalau banyak dosamu disikat kau dulu, dibanting-banting kau dulu. Apa itu baik-baik hidupnya? Nah, itu namanya tidak dibanting-banting. Saya bilang Tuhan, bikin aku pasam, bikin memang mau sekali mati aku melender. Artinya orang Bugis bilang, tidak dibati-bati, pasam nih, memang aku mana, bikin memang aku sekali mati aku patah-pas aku. Jadi kalau ketika kau sudah mulai hijrah, masalah demi masalah dalam hidupmu, berarti Allah sudah mulai sayang sama kalian. Allah sudah mulai perhatikan sama kalian. Sama tuh anak-anak di rumah. Kalau masih diteguri berarti disayang itu. Ada keluarga tak tinggal di rumah, main jangan kau begitu nak. Pulang kau jadi berarti disayang kau. Tapi kalau terserah mau kau jadi anjing, mau kau jadi kambing, terserah. Nah, itulah begitu. Kalau Allah sudah mulai kasih kau penyakit, Allah mulai kasih kau masalah, berarti Allah sudah perhatian sama kamu. Nah, setelah itu bertawakal kepada Allah. Tawakallah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, ini satu. Pemirsa, innal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Nah, ciri-cirinya kau periksa di dirimu deh. Kalau azan belum mampu memanggil kau ke masjid, berarti hijrah belum sepenuhnya ada di hatimu. Melihat orang susah tidak mau membantu, berarti belum maksimal kau punya hijrah. Yang kedua, syarat mendapat rahmat dari Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, berhijrah. Apa itu hijrah? Kalau dalam sejarah perjalanan Islam, hijrah dalam konsep sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Sekali saja. Tapi kalau hijrah dalam konsep perjuangan, maka hijrah setiap saat bisa dilakukan. Apa itu? Pindah dari apa yang dilarang menjadi yang dicintai Allah. Dari apa yang diharamkan Allah menjadi apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi sekalian ini kan semua pemuda hijrah. Ya, cuma kalau pemuda hijrah itu ada satu yang mengintip-ngintipmu terus. Dia menunggu kamu kapan lalai. Apa itu? Kesombongan. Itu sombong, merasa hijrah, meremehkan orang lain. Merasa hijrah kalau tidak sependapat dengan dia kafirkan. Merasa hijrah kalau tidak secocok dengan penceramahnya yang dia suka, dia tidak datang. Hati-hati, itu bibit-bibit kesombongan. Ya, jangan kau cela-cela orang ketika dia berbeda pendapat dengan kamu. Apalagi ketika berbicara fikih. Ya, kenapa begitu? Baik sangka kok, berarti dia ada buku nak baca. Yang berhenti belum bisa sempat baca. Baik sangka kok saja. Ya, jangan kok tiba-tiba berbeda pendapatmu. Ini salah, ini sesat, ini jangan. Ya, bicara soal fikih kalau pada pandangan saya, prinsip saya, fikih itu tidak boleh hukum. Maksudnya, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Bagaimana hukumnya itu namanya fikih? Ya, kalau saya berbicara fikih, saya pendapatku jangan kau bertanya 2 tambah 2 sama dengan berapa. Adik, kalau 2 tambah 2 sama dengan berapa? Berapa hasilnya? 3? Benar atau salah? Salah. 5? Benar atau salah? Salah. Maka pilihan hanya 1. 4 saja. Bagi saya berbicara soal mazhab fikih, maka pendapat saya adalah 4 kau dapat dari mana? 4 itu kau dapat dari mana? Boleh 3 tambah 1, boleh 2 tambah 2, boleh 5 kurang 1. Maka itulah sebabnya dalam Islam ada yang disebut imam mazhab. Imam mazhab ini berbeda-beda pendapatnya. Jangan heran ya. Nah, tiba-tiba ada anak muda, pemuda hijrah. Ustaz, sesat itu mesti ikut tempati sampai subuh. Kenapa ini? Dia bilang, sampai subuh 3 rakaat. Sadak dulu. Ustaz, tidak sesat itu deh. Itu namanya sujud tilawah. Sesat Ustaz 3 rakaat.
bukan tidak rakaat, itu dia membaca surah As-Sajdah, di mana pada ayat ke-17 kalau saya tidak hilaf, itu diperintahkan oleh Allah ketika orang Islam membaca ayat ini, orang beriman membaca ayat ini, mereka betul sujud syukur, tersungkur, mengucapkan, bersujud di hadapan Allah. Dia bukan 3 rakaat, nanti disebut 3 rakaat kalau dia ikut ruku dulu. Kalau ruku'i, nah itu 1 rakaat jadinya. Ini kan tidak, sudah langsung sujud, turun, naik lagi. Belum sesat ini, bukan sesat deh, sadar dulu. Ini dia belum pikir tahu. Nah, itu ya, ketika ada perbedaan pendapat, jangan salahkan orang. Ya, saya sering juga dimaki-maki. Ya, pernah ada yang maki-maki di Facebook. Nabi Ustaz ini cerita-cerita syar'i. Baru kau tidak syar'i, kau tidak pelihara sunnah. Boleh? Kenapa kau bilang kau tidak pelihara sunnah? Dan bila buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tunggu? Canda-canda kan? Dia apa bos? Sudah aku kasih minyak marah-marah mama lecet. Pas foto-foto bantal. Ya? Nah, kalau ada yang begitu jangan ya, karena di situ pintu masuknya setan. Ketika ada, bagaimana cara melawan setan Ustaz? Ketika mulai sombong, takabur dan meremehkan orang, bagaimana cara melawannya? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hijrah. Nah, itu dalam arti sejarah. Kemudian dalam arti konsep kehidupan, hijrah itu ya taubat. Apakah kita istighfar hanya karena dosa? Coba disebutkan tadi guru kita, Ustaz Fahru Rosi. Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Apa itu? 100 kali. Kita 1 kali duduk berapa kali istighfar? 1 kali duduk 2 kali kentu. Rasulullah tidak ada dosanya, diampuni dosanya kalau ada, tidak ada pernah melakukan maksiat, luar biasa ibadahnya, tapi sekali duduk istighfarnya 100 kali. Jadi bukan karena dosa saja orang istighfar, tapi karena apa? Nabi pernah menjelaskan, bukan karena dosa, tapi karena nikmatnya Allah tidak bisa kau bayar dengan ibadahmu. Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Tidak ada. Tapi apa beliau tidak istighfar? Beliau istighfar. Apa? Dia bilang, tidak ada nikmat nak kasih ke Tuhan. Sadar tuh. Itu nikmat nak kasih ke Allah. Fi ahsani taqwim, ini kesehatan. Cowok. Mau. Yang kemana? Mau saya kasih handphone. iPhone X Max 512 giga. Ku kasih pulsa 5 juta. Mau. Tapi begitu ku kasih kau langsung tuli. Apa? Mau dia apa handphone kalau tuli bako? Halo. Masolah si HP. Halo. HP masolah talingamu gak lancar. Berarti yang mahal bukan handphone bos. Yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Tapi apa? Yang mahal itu telinga. Itu sebabnya kau istighfar. Coba, adik-adik tadi bisa tidak dibedakan mana suara perempuan, mana suara laki-laki? Bisa? Bisa tidak kalian bedakan mana suara anak-anak, mana suara kakek-kakek? Bisa tidak kalian bedakan mana suaranya Ustadz Fahru Rosi, Ustadz Dasar? Meskipun tutup mata, bisa. Itulah nikmat yang Allah berikan. Tidak perlu kursus. Tidak pernah kau ikuti kursus membedakan bunyi. Tidak pernah. Allah kasih lengkap telingamu dengan sensor, dia bisa bedakan mana bunyi jangkrik, mana bunyi handphone. Shopee COD. Belanja pakai Shopee COD. COD di Shopee bisa bayar di tempat. COD di Shopee gratis ongkir Rp0. COD di Shopee pasti dijamin aman. Ayo belanja pakai COD di Shopee sekarang. Itu nikmat kasih ke Allah. Apa lagi? Mau dikasih anu bos? Kasih ke mobil gratis. Mau? Mulai berpikir. Begitu kau dikasih kuncinya langsung tidak bisa goyang. Mau apa mobil? Pajero apa dikasih ke motor yang pakai Fahru Rosi, Ustaz Fahru Rosi tadi. Harganya 300 juta. Apa? Pada kuliah 300 juta. Begitu dikasih itu motor langsung tidak bisa goyang.
Berarti bukan motor yang mahal, kakiku yang sehat. Tahu masalah? Datang kemarin nonton bos. Liverpool. Apa Messi yang hebat? Apa Ronaldo yang hebat? Apa mau masalah yang hebat? Tidak. Siapa yang hebat? Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Makanya syukuri udah kasih ke Tuhan kakimu bisa bengkok-bengkok. Ayo, jelas. Aku selalu merasa miskin bos. Kaya kita semua ini. Kaya. Kalau banyak ngasih kok bos. Jangan pernah selalu merasa miskin. Itu sebabnya kita harus istighfar. Kenapa? Sholat 5 waktu tidak bisa bayar telingamu. Tahajud tiap malam tidak bisa bayar matamu. Makanya kita istighfar. Bukan karena dosa, tapi karena nikmatnya Allah tidak bisa kubayar dengan ibadah. Mau mulai kasih contoh lagi. Gigi. Ini gigi. Coba itu gigi. Ada mahasiswaku lagi praktik pidato. Ada kawan-kawan di gigi. Biasa orang di kampung pagar jadi kawan. Bilang apa itu namanya deh? Mahal itu. Udah bilang deh 20 juta ini Ustaz. 1 kali umroh. Masih puji di gigi. Bilang sih. Kau kira ini gigimu yang BM mahal. Biar mau kupasang behel harga 100 juta. Pendara gigimu apa mau kawan? Berarti bukan behel yang mahal. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi dibatasi panjangnya. Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Pasti tidak bisa menceramah saya kalau keluar di gigi. Nah, jelas. Cewek. Kau kira ada cowok suka kau kalau keluar di gigi disini buat ini? Tidak ada memandang kamu. Itulah nikmat yang Allah berikan. Maka istighfar kau. Ya, jadi jangan pernah merasa miskin deh. Kita ini orang kaya semua. Maka kita istighfar karena nikmat yang Allah berikan tidak bisa dibayar dengan ibadah. Maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi istighfar tiba-tiba cewek lewat. Tetap istighfar. Tetap fokus. Ya, dua. Yang ketiga, alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Berjihad. Ketika kita bicara jihad, langsung orang negatif, orang non muslim langsung takut. Padahal jihad itu bukan sekedar perang perang, bukan sekedar Palestina. Jihad sebesar-besar jihad adalah menaklukkan hawa nafsu kalian. Itulah jihad paling besar. Jihad apa? Menaklukkan kita punya diri sendiri. Itulah jihad paling baik. Mari kita jihad. Jihadnya apa? Adik-adik sekalian, kau jihad dengan apa? Gunakan handphone untuk berjihad. Jihadnya apa? Sebarkan ilmu. Dapat ceramahnya Ustaz Dasad, share. Baru tolong bantu share lagi ya. Makin banyak kau share, nanti dapat $, dari YouTube. Jangan lupa kasih tanda begini. Ya kau kasih begini, nak cari kau mereka pencabut nyawa. Masa ceramah kasih begini, kau share lagi dari YouTube. Ya, ayo. Yaitu jihad fisabilillah. Ya, 3 ini kau lakukan, jadi Allah ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmat. Allah yang janjikan kalau kau beriman, berhijrah, kemudian berjihad, maka Allah pastikan dalam Quran itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmat. Alhamdulillah adik-adik sekalian, inilah tausiah kita karena sudah hampir masuk maghrib. Kalau 3 ini kita amalkan, maka Allah akan memberikan rahmatnya dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kolaka Timur beserta Ibu Bupati yang juga perempuan, Ketua DPRD-nya juga perempuan,
ketua PKK-nya juga perempuan, istrinya juga bupati juga perempuan, Pak Sekda laki-laki, istrinya Pak Sekda juga perempuan, dan malam ini juga dipenuhi perempuan. Masya Allah. Ini ulang tahun ke-6. Ibaratnya kalau anak manusia, ya anak-anak mopi kesih baru mulai bertumbuh. Ulang tahun ke-6 ini saya mau kasih oleh-oleh yang apabila Anda lakukan, Anda akan sukses. Kabupaten Kolaka Timur akan sukses, bisa jadi melewati kesuksesan Kolaka yang sudah lama puluhan tahun jadi bupati. Mau? Nabi kasih resep 5 saja. 1 kata Nabi, utlubul ilm, belajar ko bos, mak guru ko. Nah, kalau Kolaka Timur mau jaya, mau hebat, bahkan melebihi kota Kendari dan Makassar, pertama kata Nabi, kalian nuntut ilmu pengetahuan, belajar. Maka besok Pak Bupati panggil Kepala Dinas Pendidikan, Pak Kadis, sini dulu. Kau cari tamatan SMA yang tamat tahun ini, mereka yang cerdas-cerdas, mereka yang punya pengetahuan hebat, mereka yang punya keterampilan luar biasa, carikan universitas terbaik di Indonesia. Kami Pemdanya yang biayai. Ya, begitu juga pegawai. Kalian mau sukses, kalian mau naik pangkat, punya jabatan, punya posisi, belajar, jangan cari muka. Ini banyak pegawai dongo.